21,2 FM Pro 1 Jakarta akan ada informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, Bang Sari masih menemani Anda di Jakarta malam ini sampai dengan jam 12 malam nanti. Dan sekarang kita waktunya obrolan komunitas. Mereka yang terdiskriminasi di mata masyarakat mungkin hampir tidak ada nilainya. Namun, kalau mereka mau berubah, apa saja bisa menjadi mungkin, termasuk menjalankan usaha. Dan mereka yang terdiskriminasi tidaklah kehilangan semangat dan harapan, justru sebaliknya. Mereka menciptakan usaha sendiri bersama komunitas yang senasib. Terus gimana nih proses yang mereka alami dan sampai dengan akhirnya menuju keberhasilan? Malam hari ini sudah hadir di line telepon kami ada Mas Abdullah Emir Pramudia, Komisaris PT Semoga Segera IPO, anggota Dewan Penasehat Koperasi di Investor yang juga merupakan komunitas koperasi di Investor. Selamat malam Mas Abdullah. Selamat malam Mas Bang Sadi. Sehat Mas Abdullah. Kata semua sehat selalu Mas. Gimana Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Salam kenal sebelumnya ya. Salam kenal juga Mas. Salam juga buat pendengar RRI Pro 1 Jakarta Mas. Oke. Mas Abdullah, malam hari ini kita temanya adalah koperasi untuk membina UMKM yang digerakkan perempuan terdiskriminasi. Judulnya sebetulnya agak-agak dibikin pertanyaan ya. Kenapa ini digerakkan perempuan terdiskriminasi? Maksudnya seperti apa Mas Abdullah? Nah gini, ini pertanyaan menarik sih. Ini lagi udah asik pertanyaannya. Gini, okay. Kalau perempuan, kalau kita lihat perempuan ya Mas, dan teman-teman pendengar di RRI perempuan ini kan seringkali di stigma ya. Perempuan itu sendiri aja masih ada aja loh yang menstigmatisasi perempuan ya. Paling gampang ya nggak dapat akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses segala macamnya itu. Dan apalagi itu udah perempuan itu sendiri aja masih, kalau dulu kan kalau ingat kan istilah 3 ur ya Mas Bams ya. 3 ur dah terus ya Mas. Nah, itu di situ tuh Kak. Di situ bisa tuh Mas. Dari situ tuh bisa terbukti bahwa perempuan tuh sering sekali dapat diskriminasi, stigma gitu. Apalagi perempuan-perempuan yang udah terdiskriminasi. Diskriminasi itu kenapa? Karena biasanya psikologi, atau karena misalnya dia terkena masalah-masalah gangguan kejiwaan, itu yang membuat mereka buat dia terpojok dan terdiskriminasi, Bang, begitu. Oke, Mas Abdullah, sebelum dilanjutkan mungkin agak bergeser sedikit ya, tadi agak keputus-putus suaranya. Oh iya, maaf. Suaranya udah kenapa? Masih agak putus-putus Mas Abdullah. Halo? Halo. Halo. Mas Abdullah. Halo. Ya. Halo Mas. Oke, coba kita lanjutkan ya. Kemudian seperti apa akhirnya koperasi ini membina UMKM yang digerakkan perempuan terdiskriminasi, Mas Abdullah? Iya. Sudah terdengar suara saya sekarang Mas? Oke, lebih jelas. Oke. Begitu. Itu gini. Mas, putus-putus lagi nih, mohon maaf. Halo. Oh ya, maaf. Halo. Iya. Halo. Saya dengar Mas. Masih agak putus-putus Mas Abdullah? Halo. Iya. Oke, boleh dicoba lagi Mas Abdullah? Halo, sekarang dengar suaranya? Oke. Begini. Koperasi ini terdengar suara saya sekarang Mas? Oke, lebih jelas. Oke, begini. Kenapa sekarang koperasi? Kita tahu bahwa UMKM ya Mas ya. UMKM itu seringkali kan bingung gitu loh. Mereka sendirian, mereka terdiskriminasi, apalagi dikatakan perempuan yang terdiskriminasi tadi ya Mas Bams ya. Kita lihat bahwa UMKM tadi itu butuh payung Mas. Nah, kalau kita bandingkan dengan PT itu kan sebenarnya hanya mencari cuan ya Mas Bams ya. Yeah. Betul, cuan dan cuan. Tapi sementara koperasi itu kan kalau kita balik lagi tujuannya adalah menyejahterakan anggotanya. Ya, kalau kita lihat dulu Bung Hatta dulu kan dikenal Bapak Koperasi Indonesia. Kalau kita belajar dulu di zaman IPS SD kan Bung Hatta dikenal sekali sebagai Bapak pembina bapaknya koperasi gitu. Dan itu konsep yang sangat bagus sekali Bung Hatta membuat itu, karena koperasi itu nilai-nilainya sudah sesuai dengan nilai keindonesiaan dan tujuannya sangat mulia, menjajakan anggotanya Mas Bam. Oke. Begitu Mas. Dan sampai dengan saat ini sudah berapa banyak dari koperasi ini membina perempuan terdiskriminasi, Mas Abdullah? Ya,
Kita cukup banyak ya, nah, mungkin angkanya mungkin ini, tapi kita dominasi pengurusnya sih perempuan-perempuan ya rata-rata di pengurus terasnya ya, dan terutama perempuan-perempuan diskriminasi tadi yang karena masalah kejiwaan atau masalah psikologis lainnya sih, begitu. Oke, nah bagaimana untuk menggerakkan mereka justru kan mereka terdiskriminasi nih, apalagi kalau Mas Abdullah tadi sempat bilang bahwa ada unsur kejiwaan nih, mohon maaf, kemudian bagaimana cara mereka untuk paling nggak bisa berkomitmen di koperasi ini gitu untuk membina UMKM. Nah, ini pertanyaan menarik lagi. Gimana mereka membina? Memang ada tantangannya juga. Kita kan harus akui bahwa kalau masalah kejiwaan kan itu juga tidak satu masalah yang tidak mudah ditangani. Yeah. Tapi begini, tapi balik lagi, kita kalau balik lagi, kalau perempuan inilah yang kita harus angkat moralnya dulu. Kita kasih kepercayaan, kita kasih keyakinan dulu bahwa mereka tuh bisa gitu. Mereka tuh bisa. Apa masalah kejiwaan, masalah psikologis lainnya, atau masalah-masalah yang korban KDRT itu bukan menjadi penghalang mereka buat berprestasi ke depannya. Kita harus yakinkan dulu mereka. Karena percuma kita buat program bagus, tapi kalau kita nggak yakinin susah, Mas Bam. Berarti Mas Bam juga setuju dengan hal itu kan? Oke. Nah, dan makanya oleh karena itu kita harus percaya ya Mas Bam bahwa koperasi itu adalah medium yang tepat. Ya, setelah kita kasih kepercayaan, baru kita dorong mereka untuk menggerakkan usaha. Kita bantu mereka, misalnya kasih ide usahanya apa ya, misalnya usaha apa, makanan atau fashion atau apapun yang mereka mau. Kita kasih, terus kita wadahi Pak ini lewat koperasi ini, Mas Bam. Begitu. Oke. Ketika mereka memang digerakkan dalam hal kepercayaan dirinya. Nah, seberapa besar untuk tantangannya sendiri ketika mereka apalagi misalnya punya masalah psikologis kejiwaan, Mas, dan perlu berapa lama untuk menumbuhkan kepercayaan mereka sendiri? Ya, mungkin memang kita harus akuin memang lama ya. Prosesnya itu bukan proses yang sebentar ya, tapi balik lagi, kita harus punya komitmen dulu, Mas Bams. Karena kalau tanpa komitmen, kita akan kesulitan sendiri, Mas. Jadi artinya butuh waktu, tapi kita juga harus mulai yakinkan mereka juga bahwa itu mereka harus berjalan juga gitu. Nggak bisa mereka selamanya menghadapi nasib karena diskriminasi, tapi tanpa mereka berusaha baik untuk bangkit juga dari merekanya sendiri. Begitu, Mas Bams. Ada pendampingan psikolog kah, Mas Abdul? Ya tentu ada, pasti ada bimbingan psikolog juga. Mungkin saat ini sih mungkin memang kita belum terlalu intens. Tapi mungkin pasti ke depannya pasti akan ada intens ya. Makin banyak yang bergabung pasti kebutuhan untuk pendampingan juga pasti ada gitu loh. Dan itu sebagai salah satu satu bagian dari manusia juga gitu loh. Bahwa kan manusia kan butuh ketenangan, kedamaian, dan juga untuk aktualisasi diri juga. Dan buat kami koperasi ini bukan hanya sekedar mencari cuan saja, tapi balik lagi untuk memberdayakan mereka juga, Mas. Karena balik lagi koperasi tujuannya apa? Menyejahterakan anggotanya. Begitu, Mas. Oke. Sampai dengan sejauh ini, ketika mereka sudah diberikan kayak mungkin kelas gitu ya, atau seminar-seminar gitu, seberapa seberapa banyak yang mereka tangkap akhirnya bisa menjalankan untuk UMKM ini, Mas Abdullah? Ya mungkin pasti ada tantangannya, pasti masih ada ya. Makanya kita nggak cukup hanya memberikan seminar-seminar 1-2 kali ya. Kita justru memberikan pendampingan, pengawasan juga buat ke UMKM, teman-teman UMKM juga gitu Mas. Karena kalau kita cuma sekedar memberikan pendampingan, coba sekedar kasih 1-2 kali webinar, itu kan masalahnya kan mereka kan seringkali mereka habis itu bingung mau tanya siapa lagi kan, Mas? Yeah. Mau tanya siapa lagi, dan disitulah kita di sini bukan hanya buat 1 kali 2 kali webinar, tapi kita di sini tetap ada gitu sebagai payungnya mereka, sebagai payung tempat perlindungan mereka paling enggak, dan sebagai tempat mereka untuk bertanya juga gitu loh, bertanya ke sesamanya dan juga menguatkan sesamanya juga, begitu. Oke. Sekarang kita kenalan dengan komunitas koperasi di Investors. Ini sudah seberapa lama Mas Abdullah berdiri? Nah, begini. Sebenarnya koperasi di Investors ini baru beberapa bulan ya, Mas. Ya, kita awalnya begini. Awalnya saya cerita dulu. Awalnya Mas Haryadi, saya ini kan sebenarnya juga anak kedokteran ya, kedokteran yang punya kegelisahan ya, Mas Bams ya. Kegelisahan. Malah itu dulu sama saya kuliah, Mas Bams.
saya mungkin banyak juga saya ikut banyak isu terutama perempuan, politik, revolusi dan sepak bola juga. Dan saya malah ngomongnya isu-isu di luar kedokteran itu sendiri, Mas. Dan itu kedokteran itu Mas sendiri, Mas. Nah, di sini saya berpikir, saya mungkin saya S2-nya manajemen rumah sakit juga, tapi di sini saya mikir, saya kan kadang-kadang saya lihat isu ini kok ada sesuatu yang saya harus berbuat sesuatu gitu loh. Tapi saya bingung wadahnya apa. Dan waktu singkat cerita di awal Januari 2023, Mas Haryadi datang ke saya menawarkan, datang ke dia menawarkan gimana kita berdayakan UMKM gitu loh. Berdayakan UMKM, terutama kan perempuan-perempuan juga yang terdiskriminasi tadi, yang kena gangguan jiwaan, yang terkena masalah psikologis lainnya, itu gimana caranya kita berdayakan mereka gitu, bagaimana kita menghidupi mereka, dan kita bersama-sama mencetuskan koperasi The Investors. Kita kebetulan diajak juga Mas Joni Sinaga, teman saya yang udah lama ex-dubes RI buat Argentina, ada Mas Hamzah Fansuri juga, ada Mas DST juga buat bergabung, dan beberapa pengurus perempuan seperti Mbak Rinjani, Mbak Mila Nabila, Mbak Iin dan kawan-kawan lain juga gitu, yang memang udah bergerak di bidang perempuannya juga dan bidang UMKM-nya juga, Mas. Jadi kita udah memperkuat itu semua. Ya, begitu, Mas. Bulan apa berdirinya, Mas Abdullah? Sebenarnya sih bulannya mungkin kalau di akte sih mungkin baru ya, tapi sebenarnya sih kegiatan kita udah mulai berjalan ya. Seperti misalnya kita udah membantu UMKM global ya ke Madagaskar dan Kazakhstan ya. Jauh ini. Jadi kita udah program-program kayak kita sebenarnya udah jalan, tapi mungkin legalnya sih baru Juli ini sih, tapi tapi programnya udah berjalan sih. Kadang kita bilang kalau kita nunggu legal kelamaan juga, Mas. Sebenarnya programnya banyak bagus dan peluangnya banyak ketinggalan sih. Begitu. Nanti saya mau tanya mengenai kok ke Madagaskar dan Kazakhstan. Jauh banget. Oke, jangan dijawab, nanti kita ngobrol lagi. Kita dengarkan dulu satu lagu, kita dengarkan sama-sama, jangan ditutup teleponnya. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami di obrolan komunitas, tema kita menarik sekali malam hari ini, Koperasi untuk Membina UMKM yang digerakkan perempuan terdiskriminasi, bersama Mas Abdullah Emir Pramudia, Komisaris PT Semoga Segera IPO, anggota Dewan Penasihat Koperasi di Investor dan juga Komunitas Koperasi Investor. Tetap Pemilu 2024, kamu sudah bisa memilih? Udah dong, kamu sudah mencek kalau namamu ada di DPT. Cara ngeceknya gimana sih? Pertama, kunjungi laman resmi KPU atau klik tautan infopemilu.kpu.go.id. Pilih cek DPT online atau akses laman cekdptonline.kpu.go.id. Akan muncul pencarian data pemilih. Masukkan data berupa kabupaten atau kota sesuai KTP dan juga nomor induk kependudukan yang berjumlah 16 digit. Bisa juga melakukan pengecekan dengan memasukkan nama lengkap dan tanggal lahir. Klik pencarian, dan jika sudah terdaftar, maka akan muncul nama dan TPU sesuai data yang telah dimasukkan. Nah, apabila terdaftar, bisa menghubungi langsung kantor Komisi Pemilihan Umum terdekat untuk memastikan sekaligus meminta dicantumkan ke daftar pemilih tetap jika memang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Gitu. Oh, aku langsung mau coba ah. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di obrolan komunitas, saudara pendengar, masih ngobrolin tentang koperasi untuk membina UMKM yang digerakkan perempuan terdiskriminasi, bersama Abdullah Emir Pramudia, Komisaris PT Semoga Segera IPO, anggota Dewan Penasihat Koperasi di Investor dan juga Komunitas Koperasi di Investor. Mas Abdullah. Halo, selamat malam kembali. Soal saya itu masih terdengar kan? Aman kan? Oke, aman. Nah, tadi kita ngobrolin mengenai komunitas koperasi di Investor. Walaupun beberapa bulan belakangan berdirinya, tapi ternyata sudah membantu ke Madagaskar dan Kazakhstan. Ini kenapa keluar semua, Mas Abdullah? Apa yang dilakukan di sana? Nah, begini, menarik sih. Kenapa kita mulai dulu? Kita harus ceritakan dulu kenapa Madagaskar dan Kazakhstan ya. Oke. Jadi gini.
Jadi gini, saya concernnya kan banyak. Saya tadi cerita banyak punya concern, salah satunya juga ekspor ya. Oke. Dimana Mas Joni Sinaga yang tadi saya ceritakan di awal, dia punya concern kenapa ya ekspor kita tuh masih belum meningkat gitu, stagnan gitu. Nah, ekspor kita, neraca dagang kita memang surplus 38 bulan beruntun, tapi kenapa masih stagnan di situ, di situ-situ aja gitu loh. Dan di sini saya melihat bahwa masalahnya ternyata saya cek karena negara kita tuh salah satunya adalah bergantung pada negara-negara tujuan tradisional, Mas. Seperti China, Jepang, Korea Selatan itu negara-negara tradisional tujuan ekspor. Nah, saya berpikir, gimana kalau kita cuma mengandalkan negara-negara tradisional, ya akhirnya juga habis juga. Dan kebetulan Pak Jokowi juga menegaskan agar mendorong ekspor kita tuh ke negara-negara non tradisional, karena kalau cuma negara-negara tradisional pendapatan kita jadi kurang optimal juga gitu untuk dari segi ekspornya. Nah, makanya kita cari pameran-pameran yang kebetulan orientasi ekspor. Nah, nyambung lagi ke koperasi kita. Kita membina UMKM itu dari awal tahap ideasi sampai tahap akhir tuh siap untuk ekspor dan dipertemukan dari investor, Mas Bams, ya mendengar. Nah, jadi kita akhirnya mendorong UMKM itu buat ekspor, buat mereka berdaya gitu. Kita buktikan bahwa sebenarnya mungkin bukan ekspor ya, sebenarnya go global dulu dengan membawa sampel UMKM gitu, ngikut pameran di Madagaskar pertama. Kenapa Madagaskar? Karena waktu itu Mas Joni, ada WA broadcast dari Dubes RI untuk Madagaskar, Bapak Beni Jan Peter Sihaan. Dia sangat concern, dia minta UMKM untuk mengirimkan sampel untuk dipamerkan di pameran tim di Madagaskar. Nah, disitulah kita kesempatan bergabung pun bersambut dari kita udah siap kooperasinya, kita mulai kirim barang-barang UMKM kita gitu loh. Kolaborasi juga dengan teman-teman Apkindo dan kolaborasi juga dengan Komunitas Pendaratan Ekspor dan juga dengan PT SSI juga dan juga Pos Indonesia, karena ini kolaborasi banyak pihak gitu Mas, bukan hanya kolaborasi kami saja, karena kalau kami yakin kalau kolaborasinya kami saja ya kita nggak bisa kemana-mana, dan kami percaya bahwa kolaborasi inilah yang akhirnya mendorong banyak UMKM, akhirnya kita banyak UMKM untuk percaya diri untuk go global gitu dengan ikut pameran ini. Dan alhamdulillah Pak, responnya sangat baik gitu di Madagaskar. Dan begitu juga di Kazakhstan, kita juga dapat undangan dari Duta Besar Indonesia buat Kazakhstan, Bang Fajrul Rahman. Kita dapat undangan buat memamerkan produk kita di Rumah Budaya Indonesia di Astana. Dan disitulah kita juga bawa juga, sama seperti di Madagaskar. Begitu Mas Bam. Oke. Baru berdiri dan sudah melakukan pameran-pameran yang berorientasi ekspor di Madagaskar dan Kazakhstan. Bagaimana dengan SDM-nya, perempuan terdiskriminasi? Apakah mereka benar-benar bisa langsung berangkat ke sana atau memang yang berangkat ya udahlah timnya dulu aja gitu? Nah begini, kita mungkin kita juga memang masih baru ya, mengingat kita juga masih baru, bahwa kita memang masih mengirimkan sampel. Kita belum mengirimkan orang ke sana, tapi hanya kita juga melatih. Iya, sampel sekali lagi. Kita sampel, belum mengirimkan orang atau apapun. Nah, tapi ke depannya, ketika kita mungkin udah berjalan, orang udah banyak percaya UMKM, kita bisa aja kirimkan perempuan-perempuannya gitu loh. Kita bisa tunjukkan bahwa kita sekalian mengirimkan pesan ke dunia ya, ke teman-teman buyer juga di luar negeri atau ke orang Indonesia juga, bahwa perempuan yang terdiskriminasi itu bisa gitu loh. Bisa mereka berdaya gitu. Bisa mereka berdaya. Mereka bisa mereka tidak perlu terkurung terus di masa lalunya. Mereka bisa bangkit dan mereka bisa jadi satu pengusaha yang sukses, walaupun mungkin dari skala kecil, tapi bukan untuk kemungkinan bisa jadi besar juga. Begitu, Mas. Oke. Ini sudah berjalan, artinya sudah mulai ada kegiatan yang dilakukan sama komunitas koperasi di investor. Mas Abdullah, mungkin bagaimana cara untuk bergabung di komunitas ini? Nah, ini paling penting sih. Sebenarnya sih komunitas koperasi kami ini tidak hanya terbuka buat perempuan juga ya, buat laki juga atau buat kita juga tidak. Kita hanya buat perempuan yang didiskriminasi, tapi perempuan terdiskriminasi itu sebenarnya kita juga membuka kesempatan itu karena kita melihat juga perempuan terdiskriminasi kan seringkali dipojokkan juga gitu loh, ke pojok gitu, dan kita harus butuh membantu mereka gitu loh, untuk mengangkat mereka dari jurang keterpurukan itu, Mas. Gitu. Kalau saya bilang memberdayakan mereka, dan cara bergabungnya gampang. Ya, silakan bisa kirim WA, ini pelan-pelan saya bacakan nomor saya ya. Boleh. Di 0822 ya. 1045 ya. 9984. Saya ulangi lagi ya. Di 0822
Ya. 1045 Ya. 9984. Apa saja yang harus dilampirkan, Mas? Nah, mungkin itu sih nggak ruwet-ruwet aja ya. Kita mungkin iuran wajibnya cuma ada satu iuran awal ya, seperti koperasi kan iuran awal, kira iuran awal ada iuran awal 100.000 di awal, 100.000 di awal, terus nanti iuran wajibnya 30.000 per bulan gitu. Dan kita nggak akan memberatkan anggotanya sih. Kita percaya itu bukan angka iurannya itu mungkin nggak memberatkan anggota dibandingkan kalau misalnya bergabung dengan PT atau dibina mungkin kita akan mungkin memang sebagian akan berpikir, oh ini kan duitnya kok bayar duitnya segini sih. Tapi percayalah, kita akan membina mereka gitu. Kita bukan hanya di sini bukan hanya sekedar mengambil duitnya aja. Kita akan gunakan membina mereka untuk ikutin pelatihan, untuk mengikut kita adakan bimbingan juga, mungkin psikologi juga. Dan kalau makin banyak lagi yang bergabung kan makin banyak orang yang ingin gitu loh, Mas. Makin banyak orang yang kita bisa tolong gitu loh. Dan sekaligus kita juga di sini kita membantu membenahi image koperasi juga, karena kan koperasi walaupun niatnya baik, kami banyak sekarang belakangan kan banyak kan Mas Bam tahu ini kasus-kasus koperasi yang bodong gitu ya Mas, pasti tahu. Nah itu kita juga kita bantu meluruskan lagi, membersihkan image itu bahwa koperasi itu sebenarnya bagus gitu, koperasi itu keren gitu, koperasi itu koperasi itu bagus, tapi sayang karena oknum-oknum itu aja, nah ini membuat koperasi itu jadi terkesan bermasalah. Begitu, Mas. Oke. Mas Abdullah, tadi di Madagaskar dan Kazakhstan memberikan sampel. Boleh tahu sampelnya yang dikirim itu sampel apa saja dari UMKM mana? Nah, kita sampel produk-produknya banyak ya, Mas. Kita terutama dari beberapa, ada UMKM kita, ada yang di Jogja, ada juga yang dari Jakarta, ada juga Bogor, Depok, ada beberapa juga. Kita sampelnya rata-rata sih kita makanan dan fashion, tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk mengirimkan sampel-sampel produk lainnya ya. Kita bisa bicarakan, kita bisa bentuk, kita masukkan dalam katalog gitu Mas. Kita masukkan dalam katalog gitu, nanti kita katalognya nanti cuma ganti biaya cetaknya aja sih Mas. Itu. Oke. Ada pertanyaan dari pendengar, Mas Abdullah dari Ika di Cibubur. Apa saja yang didapatkan di awal keanggotaan, Mas Abdullah? Nah, awal keanggotaan sangat mudah aja. Pertama kita dapat kartu anggota pasti ya. Kita membuktikan bahwa kartu anggotanya kita valid, dan kartu anggota kita beda ya. Kita kartu anggotanya kita integrasi dengan NFT juga dan Metaverse. Jadi kartu anggotanya jadi unik, kartu anggotanya jadi unik Mas Bams gitu. Itu satu. Kedua, kita juga mungkin tidak hanya dengan awal-awal kartu anggota aja, kita juga akan masukkan ke grup WA, tapi ini bukan investasi bodong, percayalah, karena kalau investasi bodong kan nggak jelas tujuannya. Kalau ini kita jelas, kita membina mereka gitu loh. Kita membina mereka dari awal sampai akhir. Kita akan infokan ada pelatihan, atau kita akan adakan pelatihan-pelatihan UMKM dengan mitra kita seperti PT Pos, Bank Rakyat Indonesia, dan atau mungkin mitra-mitra kita yang lain nanti ke depannya ya, mitra-mitra yang lain ke depannya ya itu. Ya itulah yang kita akhirnya akan mereka dapatkan sih. Begitu Mas. Semoga baik menjawab ya Mbak Ika ya. Oke. Robi di Jakarta Barat. Mas Abdullah, kalau misalnya ingin bergabung dan mendapatkan pengalaman saja dari pembelajaran komunitasnya, apakah bisa? Kalau ingin bergabung dulu, ya mungkin bisa aja dulu mungkin bergabung. Nanti bisa coba dikontak dulu aja ke saya pribadi yang nomornya tadi saya sebutkan ya. Mungkin saya ulang lagi nomornya mungkin. Boleh, Mas Abdullah. 0822 1045 9984. Oke. 0822 1045 9984 ya. Ya, Dan yang pasti ini bukan hanya perempuan saja, laki-laki pun bisa ya. Ya, laki-laki bisa. Kita membuka bahkan misalnya orang perempuan yang apapun, laki-laki pun bisa, siapapun itu. Kita nggak pernah membedakan gender, agama, ras, antar golongan, atau mungkin latar belakang. Kita nggak pernah membedakan latar belakang, apakah dia pernah kena KDRT atau pernah agak masalah psikologis juga. Kita justru sangat welcome sekali siapapun itu. Jadi mereka pun bahkan yang mungkin mereka bingung saya ini mau buat usaha apa, kita bantu ideasinya, kita kasih ide mereka, ada kamu jalan ini gitu, nanti kita bisa bantu, kita berdayakan mereka, mereka ajarin pembukuan dan segala macamnya, mereka bisa menjadi berdaya sih. Tapi begitu. Apakah artinya hanya orang-orang yang terdiskriminasi saja yang boleh bergabung, atau di luar itu boleh juga, Mas Abdullah?
Semuanya terbuka. Semuanya, ya. Kita seperti yang saya katakan, kita tidak hanya membedakan dari statusnya apa, dari jenis kelamin, agama, ras, atau golongan, atau dia punya masalah atau enggak. Siapapun boleh gabung. Baik. Siapapun boleh gabung. Siapapun boleh gabung. Baik. Mas Abdullah, terakhir mungkin apa yang mau disampaikan mengenai koperasi untuk membina UMKM yang digerakkan perempuan terdiskriminasi, terutama mungkin orang-orang atau perempuan atau siapapun, laki-laki juga boleh yang merasa terdiskriminasi dan ingin tetap maju. Apa yang mau disampaikan? Oke. Buat kalian semua, buat laki-laki dan perempuan, saya yakin saya hanya mau mengatakan ini. Setiap manusia itu berharga, ya. Setiap manusia itu berharga. Kalian percaya, yakinlah pada diri kalian bahwa terlepas dari apapun masa lalu kalian, karena setiap orang saya percaya yakin punya masa lalu, ya. Saya pun juga masa lalu, Mas Bam punya masa lalu, dan mungkin pendengar radio RRI Pulau Satu Jakarta juga punya masa lalu masing-masing dan ceritanya masing-masing. Nah, kita di sini itu yang paling penting bukanlah masa lalu kita. Yang paling penting adalah bagaimana apa yang kita bisa lakukan untuk menghadapi masa depan, gitu loh. Apa yang kita bisa benahi, apa yang juga gimana kita jangan terlalu lama dalam keterpurukan. Cobalah bangkit, cobalah cari sumber semangat, cobalah cari motivasi, dan mungkin koperasi The Investors ini mungkin bisa jadi salah satu wadah ya buat kalian semua yang merasa diskriminasi atau tidak, atau mungkin yang bingung mau ngapain gitu loh, misalnya terutama mahasiswa bingung mau usaha apa atau mau ngapain gitu. Mungkin koperasi investasi ini bisa jadi salah satu pilihan wadah yang bagus ya untuk membina UMKM kita. Maju terus koperasi, maju terus UMKM. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abdullah untuk waktunya di malam hari ini. Sama-sama. Salam sehat dan sukses selalu untuk Mas Abdullah. Salam sehat dan sukses selalu buat Mas Bams dan mendengar radio RRI Pulau 1. Baik, terima kasih Mas Abdullah. Selamat malam. Selamat malam. Demikian tadi obrolan komunitas, saudara pendengar. Naskah disusun oleh Tri Martini dengan pengarah acara Ade Herni. Tema kita koperasi untuk membina UMKM yang digerakkan perempuan terdiskriminasi. Bersama Abdullah Emir Pramudia, Komisaris PT Semoga Segera IPO, anggota Dewan Penasihat Koperasi di Investor, dan juga dari Komunitas Koperasi Investor. Tetap bersama kami di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kami segera kembali.